Hai Sobat GKI Klasik Solo dimanapun kalian berada. Beberapa waktu yang lalu, ada satu film yang viral di Indonesia. Yes, Ipar adalah Maut. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang hampir sama tentang maut juga. Tapi hari ini tentang Kuali adalah Maut. Yuk, kita buka kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai ke-41. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Kami terus boleh merasakan penyertaan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan serta belajar dari firman Tuhan. Berkati kami supaya kalian boleh mengerti, sehingga kami tidak sekedar menjadi pendengar saja, namun mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengarkan. Amin. Yes, Kuali adalah maut. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai ke-41. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Ketika rombongan Nabi duduk di hadapannya, ia berkata kepada hambanya, "Taruhlah kuali yang besar di atas api dan masaklah makanan bagi rombongan Nabi ini." Lalu satu orang keluar ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemukan tumbuhan rambat liar dan memetik labu liar darinya, sepenuh tampungan jubahnya. Ia lalu pulang dan memotong-motongnya masuk ke dalam kuali masakan itu tanpa mengetahui apa yang dimasaknya. Masakan itu kemudian dihidangkan bagi orang-orang itu untuk dimakan. Namun, ketika memakannya, mereka berteriak serta berkata, "Ada maut dalam kuali itu, ya abdi Allah." Mereka pun tidak bisa memakannya lagi. Tetapi Elisa berkata, "Ambillah tepung." Ia memasukkannya ke dalam kuali serta berkata, "Hidangkanlah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Tidak ada lagi hal yang membahayakan dalam kuali itu." Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali dalam bacaan kita pada hari ini bahwa ada kelaparan yang terjadi di daerah Gilgal, sehingga Elisa kembali ke daerah itu. Dan setibanya di sana, ia mendapati rombongan Nabi. Dan Elisa meminta pelayannya untuk menghidangkan, menjamu para nabi dengan memasak sebuah masakan di dalam sebuah kuali yang besar. Nah, pelayan tersebut bergegas ke ladang memetik sayur-sayuran untuk ia masak dan untuk menghidangkannya kepada para rombongan nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menduga rombongan nabi ini seperti rombongan selebritis, rombongan orang penting, rombongan orang yang terkenal pada waktu itu. Kok bisa? Nah, Bapak Ibu coba bayangkan, kalau tiba-tiba suatu hari ada sekelompok orang terkenal, sekelompok selebritis yang datang ke rumah Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu disuruh untuk memasak sebuah hidangan, sebuah masakan. Nah, tentu saja kita akan merasa gugup, deg-degan, karena kita harus memasak tentu masakan yang enak, masakan yang layak untuk orang-orang tersebut makan dan santap. Nah, terkadang ketika kita memasak bagi orang yang penting karena rasa ingin melakukan yang terbaik, terkadang rasa deg-degan, rasa gugup itu yang kadang membuat kita menjadi terlalu bersemangat. Sampai-sampai kita mungkin tidak sadar memasukkan apa saja yang ada di depan mata kita. Tanpa kita sadari, mungkin bumbu-bumbu masakan tersebut sudah lama kadaluarsa, sudah lama expired. Atau mungkin tanpa kita sadari, kita terlalu memberikan banyak garam sehingga masakan kita terlalu asin. Dari kuali adalah maut menjadi excited, terlalu bersemangat, mendatangkan maut. Nah, saya menduga salah satu orang yang disuruh Elisa ini juga merasakan hal yang sama. Dia harus menghidangkan
masakan santapan bagi rombongan nabi. Rombongan nabi adalah tentu orang yang penting, bukan orang biasa. Mereka adalah abdi Allah di dunia ini. Dan mungkin saja perasaan terlalu excited itu yang membuat dia tidak lagi mampu berpikir jernih sehingga melihat apa saja yang di depan matanya, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan liar yang tanpa ia sadari ternyata itu adalah tumbuhan yang berbahaya, beracun, yang tidak boleh dimakan. Dan sampai akhirnya dia memasaknya lalu menghidangkannya kepada rombongan nabi. Tetapi syukurnya para nabi tersebut menyadari sesuatu yang tidak beres di dalam masakan itu, sehingga mereka langsung melaporkannya kepada Elisa. Mereka mengatakan, Elisa, ada maut di dalam kuali ini, ada sesuatu yang berbahaya di dalam masakan ini. Dan Elisa tanpa basa-basi langsung bergegas mengatakan untuk mengambil tepung, lalu ia melemparkannya ke dalam kuali itu. Dan akhirnya tidak ada lagi bahaya dalam kuali tersebut. Makanan itu sudah bisa kembali disantap dengan tenang, dengan sukacita oleh para nabi tanpa harus mengkhawatirkan bahaya lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam teks ini bahwa tidak perlu tergesa-gesa, apalagi sampai gegabah, yang pada akhirnya mendatangkan celaka, baik bagi diri kita sendiri, terutama bagi orang lain. Melakukan yang terbaik tentu patut ditiru, patut kita contoh. Tapi jangan sampai kita ceroboh, jangan sampai kita mendatangkan maut bagi orang lain. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya melalui hambanya Elisa. Elisa tanpa basa-basi langsung mengambil tindakan pencegahan agar maut tidak terjadi dan orang dapat menikmati hidangan tersebut dengan hati yang tenang dan penuh sukacita. Mari kita juga belajar untuk tidak gegabah, tetapi mengandalkan Tuhan ketika hidup kita sedang terancam, sedang terhimpit. Tetap mengandalkan Dia. Dan biarlah kita terus mampu untuk belajar tidak ceroboh, tidak gegabah, melainkan menjadi sumber damai, sumber berkat dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, jangan gegabah.